mana yang menitipkan emas 74 kilo, teman-teman? Kemudian teman-teman, yang paling mengherankan, tadi siang kita disuguhkan dengan press release press conference dari Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dengan kalimatnya mengatakan uang yang digeledah di Sentul itu adalah punya orang lain. Emas itu adalah punya orang lain. Tetapi di rumah itu ada foto keluarganya. Katanya itu adalah dititipkan. Persoalannya teman-teman, yang dititipkan itu bukanlah 74 karung beras, bukanlah 74 karung padi, tetapi 74 kilogram emas, teman-teman. Pertanyaannya, orang gila mana yang menitipkan emas 74 kilo, teman-teman? Orang gila mana yang menitipkan uang ratusan juta dolar Singapura, teman-teman? Berarti di negara kita ini perlu kita buatkan satu lembaga penitipan uang mata asing dan juga lembaga penitipan emas orang lain, teman-teman. Kalau aparat penegak hukum tertinggi saja korupsi, lalu kepada siapa lagi kita berharap pemberantasan korupsi? Jampitsus, Jaksa Agung Muda, bidang tindak pidana khusus, yang tugasnya memberantas korupsi di negeri ini. Malah korupsi lebih dari 1,5 triliun. Itu baru satu orang yang ketahuan. Gimana oknum jaksa yang lain? Jaksa di provinsi-provinsi, jaksa di kabupaten kota, aparat-aparat penegak hukum yang lain. Gila korupsinya negeri ini. Habis duit rakyat. Pantesan Pak Presiden, rakyat Indonesia miskin terus, melarat terus, susah terus. Karena memang komitmen pemberantasan korupsi itu hanya ada di slogan, hanya ada di mulut, hanya ada di tulisan. Tapi prakteknya mereka malah jadi pelaku korupsi itu sendiri. Terus kepada siapa lagi rakyat itu harus berharap, harus minta tolong agar pemberantasan korupsi ini benar-benar berjalan. Bapak Presiden adalah pemimpin nomor 1 di negeri ini. Bapak Presiden harus ambil alih. Panggil semua ketua umum partai untuk membuat undang-undang hukum mati bagi koruptor. Karena ini darurat, ini urgent. Ya. Miskinkan koruptor, hukum mati koruptor. Ya. Pak Presiden harus tegas, karena Pak Presiden sendiri yang berkomitmen untuk memberantas korupsi. Pak Presiden sendiri yang bilang, rakyat Indonesia tetap miskin karena korupsi. Ayo Pak Presiden, rakyat mendukung Bapak Presiden Prabowo untuk memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Ketika kepala ikan itu busuk, maka yang bawah juga busuk. Harus dihabisi dari atas sampai ke akar-akarnya Pak Presiden. Ayo Pak Presiden, semangat. Rakyat mendukungmu untuk memberantas korupsi. Jika memang benar Bapak Presiden punya komitmen memberantas korupsi dan mensejahterakan rakyat Indonesia. Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah mengaku kalau kafe The Clan Signature yang digeledah polisi kemarin bukan milik dia. Di sisi lain, dia mengakui kalau rumah di Sentul Bogor yang juga digeledah polisi itu memang punya dia. Dia juga ngejelasin kalau aset-aset yang ditemukan di rumah tersebut, termasuk emas 74 kg yang ada di rumah itu memang ada yang punya. Bisa dicek kok siapa yang punya, kegiatannya apa, gitu kata dia. Tapi di konferensi pers yang digelar pada siang tadi, dia tidak mau menjelaskan secara rinci tentang aset-aset tersebut punya siapa, kegiatan apa yang dilakukan sampai ada aset sebanyak itu. Kata dia, forum konferensi pers seperti tadi itu bukan tempat yang tepat untuk dia menjelaskan. Tapi jawaban dia ini malah makin bikin penasaran publik sebenarnya. Kita makin bertanya-tanya, ini sebenarnya punya siapa? Dapat dari mana? Apa sih yang dilakuin sampai punya aset miliaran rupiah? Dan juga, yaitu emas batangan 74 kg. Udah gitu, ternyata rumah di Sentul yang katanya milik dia, itu tidak masuk dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN milik Febri Adriansyah. Seharusnya seorang pejabat memasukkan semua harta kekayaan yang dimilikinya ke dalam LHKPN. Tapi rumah ini tidak. Kenapa? Padahal rumah ini pasti harganya mahal banget kan? Apakah itu rumah baru yang baru dibeli tahun ini, makanya belum masuk ke LHKPN 2025? Atau Febri Adriansyah lupa kalau rumah itu tidak masuk ke LHKPN-nya? Menurut kalian gimana? Gila banget, Jaksa Agung Muda diduga korupsi dan money laundering. Ada berita yang sangat mengejutkan publik. Baru kemarin kepolisian itu menggeledah aset-aset rumah, restoran, sampai money changer yang diduga milik Jampitsus. Dua kata lucu, aparat korupsi. Baru-baru ini lagi rame banget nih, polisi menyita berbagai barang dari beberapa tempat milik Jaksa Agung Muda Kejagung, Febri Adriansyah. Kok bisa? Mari
Kita bahas. Pertama, JAM atau Jaksa Agung Muda Febri Adriansah diduga melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Kedua, dari Cafe The Clan di Jakarta Selatan ditemukan berangkas segede gaban dan ditemukan ada uang 3,1 juta Singapura dolar, 889.000 US dollar dan uang dalam rupiah senilai 259 juta sekian. Ketiga nih, rumahnya yang di Sentul City juga ditemukan ada emas seberat 74 kilo. Wah, kalau dijual sekarang berapa tuh ya? Nggak hanya itu, ada 14 juta Singapura dolar dan 4,7 juta USD dan uang 100 juta rupiah. Keempat nih, kalau mau ditotalin, ya kalian totalin deh kira-kira nilainya berapa. Ada yang bisa bantu hitung nggak? Kalau misalnya kalian bisa bantu hitung, coba komen di bawah. Terus nih, apapun itu, tentu ini pukulan telak untuk Kejagung. Di tengah perburuan terhadap berbagai tersangka korupsi, berbagai mafia, dan lain sebagainya, malah datang masalah seperti ini. Tentu aja, sesuai dengan titah Presiden Prabowo, siapapun yang korupsi, sikat bila perlu atau bahkan pun jika berasal dari lingkarannya sendiri, sikat sampai ke akar-akarnya. Gimana menurut kalian? Jangan lupa follow. Nih, koruptor kelas kakap. Jaksa kan kerjanya nangkepin koruptor, tapi dia sendiri koruptor. Nah, pertanyaannya nih, polisi nangkepin maling. Nah, bisa jawab nggak? Gue sih kagak berani. Buat MUI, tolonglah segera kalian fatwakan mengharamkan yang namanya bayar pajak. Dan juga kalian haramkan untuk menyolatkan koruptor yang meninggal. Kami udah mati-matian bayar pajak, kami peras keringat kami habis-habisan, tetapi uang pajak yang kami berikan untuk pembangunan negara ini justru dikorupsi. Dan yang menangani kasus korupsi, dia juga melakukan tindakan mega korupsi. Ini luar biasa bangsa kita ini. Dan kita tinggal nunggu kehancurannya aja. Jadi sebelum ini terlambat, mari kita bikin perubahan. Jangan sampai pengorbanan para pahlawan leluhur kita yang dulu itu sia-sia. Hancurnya bangsa ini bukan dijajah sama negara luar, tetapi pola pikir para pemimpin kita yang rakus dan juga serakah. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi ya. Ini sangat menarik sekali teman-teman ya. Ya, beberapa hari ini kita dihebohkan dengan tontonan yang sangat mengejutkan, yaitu bagaimana Jampitsus ya, Kejaksaan Agung teman-teman, ini menarik perhatian kita karena ya beberapa tempat miliknya itu digeledah oleh pihak kepolisian dari tim Tipikor dan menemukan sejumlah uang berbentuk dolar dan sebagainya teman-teman. Bahkan yang menggegerkan ya terdapat 74 kilo emas. Ini nggak kaleng-kaleng sih. Ini ratusan miliar teman-teman. Kalau 74 kilo. Dan hal ini tentu membuat rakyat ya marah, rakyat kecewa teman-teman. Penegak hukum ya yang kita percayai ternyata lebih parah teman-teman. Dan kemarin ya kita melihat bagaimana Jampitsus ini ya beliau kemudian melakukan konferensi pers. Dan yang mengejutkan ya tadi subuh atau tadi malam ya beliau kemudian mengundurkan diri dari jabatan Jampitsus. Artinya saat ini beliau bukan lagi Jampitsus teman-teman. Dan yang menarik adalah kalau kita lihat pemberitaannya per hari ini bagaimana ex atau mantan Jampitsus ini kemudian menjadi tersangka ya oleh Tipikor pihak kepolisian, dan ini sangat berani teman-teman. Saya yakin seperti yang disampaikan Hotman Paris bahwa dengan digeledahnya beberapa tempat yang diduga milik Jampitsus ini teman-teman, mantan Jampitsus ini itu pasti mendapat restu dari presiden ya sebagai kepala negara, karena nggak mudah teman-teman ya untuk menyelidiki, untuk membongkar kasus ini ya kalau tidak lewat presiden teman-teman. Apalagi Jampitsus ini adalah jabatan tertinggi ya kan. Dan kita perlu apresiasi pihak kepolisian yang berani ya membongkar ini, walaupun ada sedikit drama teman-teman ya dalam penggeledahan beberapa hari ini ya. Ada oknum, ada aparat-aparat ya kan yang menjaga rumahnya dan sebagainya. Nah, yang menarik adalah kemarin ya dilakukan ya para mahasiswa demo di depan gedung DPR. Kalau kita lihat di media sosial itu banyak sekali teman-teman, masyarakat kemudian marah, kemudian turun ke jalan untuk demo ya terkait dengan kasus ini. Dan syukurnya ya kan Jampitsus tersebut akhirnya dijadikan tersangka ya. Semoga saja secepatnya ditahan ya kan dan dimintai keterangan. Dan semoga saja pihak kepolisian bisa membongkarkan kemana saja dan siapa saja yang terlibat. Bagaimana menurut kalian?